Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sangat bersuka cita saudara hari ini, amin. Saudara bersuka cita? Haleluya. Puji Tuhan. Anak sekolah minggu sudah bernyanyi, itu angkatan pertama saudara, amin. Angkatan pertama akademi. Ya, Akademi Cheerful Saturday Sekolah Injil Liburan. Angkatan pertama GPD Eklesia Karangmulia, amin. Tahun depan angkatan kedua saudara, amin. Bawa terus anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu, supaya mereka merasa mereka berharga, amin. Mungkin lingkungan mereka berpikir siapa lo gitu. Tapi mereka sungguh berharga di mata Tuhan, amin. Engkau dan saya berharga di mata Tuhan. Hati yang Tuhan cari. Hari ini saudara, saya yakin ada pesan Tuhan bagi kita. Mungkin sesuatu yang tadi di doa hati Tuhan lihat, bagaimana hati kita berpaut kepada Tuhan. Mungkin banyak yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami saudara. Tetapi saya percaya Tuhan tahu dan Tuhan sedang menyelidiki hati engkau dan saya, amin. Mari kita membuka dalam Injil Yohanes pasal 2. Terima kasih buat tim musik yang sudah hadir saudara. Ini tim musik grup 3 saudara, amin. Grup 1 dan grup 2 sedang berhalangan saudara. Ini grup 3, oh luar biasa. Tuhan dahsyat, haleluya. Puji Tuhan. Injil Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 25 saudara. Kita berdiri yuk. Kita baca sama-sama. Supaya jangan cuma saya yang berdiri saudara. Ya, Injil Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 25 kita baca sama-sama. 2, 3. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Silakan duduk saudara. Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah. Dan saudara, banyak orang melihat tanda-tanda mujizat itu. Banyak orang melihat bagaimana miracles happen. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Begitu dahsyat mereka tidak pernah melihat sebelumnya. Dan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Saudaraku, ada banyak mujizat. Yesus memberi makan 5.000 kakak saudara. Bukan 5.000 laki-laki, tapi bukan 5.000 orang, tapi 5.000 kakak saudara. Kalau dikali satu kakak 4 isinya, itu kurang lebih 20.000 orang saudara. Tetapi firman Tuhan katakan saudara, selama Paskah banyak orang percaya kepada mereka dan melihat tanda-tanda diadakannya. Tetapi ini yang luar biasa saudara. Tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Pada saat Yesus memberi makan 5.000 orang saudara, itu menjadi momen yang luar biasa. Kalau Yesus hamba Tuhan saudara, jemaat perintisan 5.000 kakak saudara. Wih, banyak ya saudara. Tempat ini gak muat saudara. Kalau Yesus seorang pendeta perintisan saudara, baru merintis sudah 5.000 kakak saudara. Saya katakan tadi kalau satu kakak 4 orang aja 20.000 orang saudara. Tetapi apakah Yesus langsung oke, kita buka sinode, kita buka gereja 5.000 kakak, gereja besar saudara. Firman Tuhan katakan Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Ternyata saudara, sekalipun kita katakan keselamatan disebarluaskan kepada seluruh makhluk, semua umat manusia, tetapi ada kalanya Tuhan melihat hati. Lanjut dikatakan saudaraku, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepada tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia.
Banyak orang berpikir gue yang gak perlu gereja yang perlu gue gak butuh gereja yang butuh gue gitu saudara. Gue gak perlu Tuhan yang butuh gue. Tetapi mereka lupa sebenarnya bukan mereka yang sedang berdiam diri. Mereka lupa sebenarnya kalau mereka pasif sekian tahun, tidak mau beribadah, tidak mau kenal Tuhan, pesimis, apatis, ateis, bukan karena mereka saudara, tetapi karena Tuhan mengenal hati mereka dan Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Ini ngeri saudara. Berarti tidak semua dong, gitu ya. Kan Tuhan baik bro. Iya Tuhan baik. Tapi Tuhan lihat hati, amin. Ada motivasi yang berbeda, ada latar belakang yang berbeda. Kalau Yesus mau mempercayakan dirinya 5.000 kakak saudara. Wih luar biasa. 5.000 kakak. 20.000 orang persembahannya 10.000 aja sudah berapa duit saudara. Udah bisa beli tanah mereka. Danau Galilea ada beli katanya. Gak usah kita menyeberang-nyeberang lah. Nyewa-nyewa kapal mahal. Aduh udahlah kita beli danau itu semua katanya. Tetapi Tuhan dalam catatan lain dia kata Tuhan malah kabur saudara. Tuhan bisa kabur ya. Dari tengah-tengah 5.000 orang Tuhan kabur. Gak kelihatan orang. Karena apa? Ada kalanya sebenarnya Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena Tuhan melihat hati manusia. Saya yakin kalau engkau ada di sini. Karena Tuhan melihat hatimu. Amin. Karena Tuhan tahu engkau adalah bagian orang-orang yang Tuhan mau selamatkan dan Tuhan mau mempercayakan dirinya kepada engkau. Amin. Mempercayakan dirinya berarti mempercayakan tubuh Kristus. Mempercayakan tubuh Kristus seperti mempercayakan gerejanya kepada engkau dan saya. Karena gerejanya adalah tubuh Kristus. Yesus sebagai kepala. Amin. Jadi kalau saudara melihat orang di luar sana, gengsi gue ke gereja, gue gak butuh gereja. Gereja banyak bro. Mau kemana aja gue bisa. Saudara, gembala saya almarhumah saudara selalu bilang, kalau satu pohon, ini ada Ibu Jubaida ya yang suka nanam pohon. Kalau satu pohon, 1 minggu ditanam di pot A. Terus kita cabut, tanam lagi di pot B. Seminggu bosen, tanam di pot C. Tanam lagi di pot D seminggu lagi. Numbuh gak bu? Kapan berakarnya gitu loh. Apalagi itu pohon kita berharap berbuah. Wih, susah saudara. Ada Bung Dedi nih suka ikan saudara ya. Kalau ikan lohan dipelihara di toples A 1 minggu. Pindah lagi toples B 1 minggu. Pindah lagi toples C 1 minggu. Toples D 1 minggu lagi. Hidup gak Bung? Puyeng iya. Bagaimana sisiknya bisa bertuliskan mihauma gitu saudara atau woaini gitu ya. Ada Bung ya, sisik ikan lohan tulisannya woaini gitu saudara, luar biasa mahal harganya. Karena tidak semua ternyata. Orang berpikir wadah gua gak butuh gereja deh. Tapi mereka lupa ternyata Yesus yang tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kita melihat satu bagian Injil Yohanes pasal 4 saudara. Injil Yohanes pasal 4. Saya bertanya kepada Tuhan tadi malam, Tuhan kok ini yang Tuhan mau kasih? Ini khotbah ngusir jemaat sebenarnya saudara. Injil Yohanes pasal 4 saudara. Tetapi firman adalah firman, amin. Tadi lagu kita katakan hati hamba. Tuhan tidak melihat harta, Tuhan tidak melihat rupa saudara. Tapi Tuhan melihat hatimu. Amin. Injil Yohanes pasal 4 ayat 39 dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu, bukan karena mujizat saudara, yang bersaksi ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Karena perkataannya saudara, karena firman, bukan karena mujizat. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah
benar-benar juru selamat dunia. Amin. Kelompok orang Samaria ini, kelompok yang dipinggirkan, kelompok yang tidak dianggap manusia kere, saudara, menurut orang waktu itu. Saudaraku, mereka bukan melihat, bukan percaya karena mujizat. Sementara di Yerusalem, di kota keselamatan itu, di kota di mana Tuhan akan hadir untuk menyelamatkan orang-orang inti, saudara, mereka percaya karena mujizat. Orang Samaria, orang pinggiran, saudara, orang kere dan miskin itu percaya bukan karena mujizat, tapi karena perkataan Yesus, karena firman. Amin. Itu pun bukan karena firman yang disampaikan oleh Yesus, tetapi firman disampaikan oleh perempuan Samaria, perempuan berdosa itu yang gak jelas suaminya ada berapa. Tetapi saudara, kelompok orang Samaria itu percaya. Kami percaya bukan karena apa yang kau katakan, tetapi karena apa? Dia, Yesus, benar-benar juru selamat. Jadi imanmu dan saya, hatimu dan saya bukan diukur karena mujizat, tetapi karena kita tahu, kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Amin. Dan satu kampung diselamatkan. Perempuan Samaria itu pada saat bertemu Yesus, perempuan itu katakan, mengapa kamu orang Yahudi mau berbicara kepada saya? Saya nggak layak. Secara suku saya tidak layak. Secara status hidup saya tidak layak. Saya perempuan berdosa. Kami tidak punya tempat untuk menyembah Tuhan. Tetapi Yesus katakan, bukan di Yerusalem, bukan di Yudea, tetapi orang akan menyembah saat ini dalam roh dan kebenaran. Artinya saudara, konteks roh menyembah roh dan kebenaran bukan hanya saudara berbahasa roh, tetapi implementasinya adalah perempuan itu pergi menginjil kepada orang dan orang percaya bahwa mereka sudah bertemu Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya, sudah berapa lama engkau percaya Yesus? Sudah berapa lama saudara tahu bahwa Yesus Juru Selamat? Dan selama saudara tahu, apa yang kau lakukan? Ibu Gembala marah kepada saya minggu lalu. Di saat ada seorang laki-laki berdiri sini, jemaat lama katanya, veteran saudara. Tahun berapa dia dibaptis? Oh, selfie gak ada ya, sekretari. 12 tahun saudara, sudah dibaptis. Tapi puji Tuhan, hari ini dia tidak muncul. Saya katakan dia sudah dibaptis 2012 saya rasa saudara. 2012 sudah dibaptis. Kita kasih sertifikat baptisannya. But where have you been? Kamu kemana aja bro? Orang Samaria berkata, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya bukan lagi karena yang kau katakan, tetapi sebab kami sudah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Sejak engkau tahu Yesus juru selamat dunia, what do you do? Apa yang kau lakukan saudara? Apakah saudara seperti marinir saudara? Timbul tenggelam saudara? Saudara, kita memperhatikan Ibrani pasal 11 ayat 7 sampai 13 saudara. Agak lama sedikit saudara, tapi jangan takut. Makanan di bawah berlimpah, Anda bisa nambah 3 kali saudara. Saya pastikan saudara. Saya pastikan. ada konsumsi di sini. Bisa ya? 3 kali nambah bisa hari ini. Mantap. Puji Tuhan. Haleluya. Di mana tadi saudara? Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11. Haleluya. Ayat 7 sampai 13. Ya, panjang tetapi saya akan lihat intinya saja. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, saudara, masih samar-samar, nggak jelas. Ya, walaupun orang bilang ke gereja nggak jelas, ngapain? Nggak kelihatan, mau ngapain?
Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Belum jelas kemana, jadi apa, tetapi dia mau. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Wih, gak jelas. Om nyuruh kita gak jelas, ngapain kan gitu. Tetapi Abraham berangkat. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah itu suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman juga Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. 13, perhatikan ini. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Catat, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Wih, ngeri saudara. Sampai mati saudara, mereka gak dapat. Tetapi karena iman, amin, mereka tetap setia kepada Tuhan. Ini ngeri saudara. Tuhan bilang ke Abraham, keluar dari keluargamu, keluar tinggalkan seluruh kampungmu ke tempat yang gak jelas kemana. Tuhan katakan kepada Nuh, bangun bahtera 120 tahun, bangun kapal, gak jelas mau kemana. Tetapi saudaraku, mereka sampai mati pun firman Tuhan katakan mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Berbanding terbalik dengan orang di Yerusalem, orang Yahudi yang adalah inti dari keselamatan itu. Di saat Yesus katakan ini mujizat, itu mujizat, ini mujizat, itu mujizat, mereka percaya hore 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 hore. Tapi pada saat Yesus melihat hati mereka, Yesus katakan, I'm not gonna trust them. Saya tidak akan mempercayakan ini kepada mereka. Saya tidak akan mempercayakan diriku kepada mereka. Saya tidak akan mempercayakan pelayanan ini kepada mereka. Saya tidak akan mempercayakan tubuh Kristus kepada mereka. Saya tidak akan mempercayakan gereja kepada mereka. Karena Tuhan tahu hati mereka. Dan orang-orang ini saudara sampai mati tidak menerima apa yang dijanjikan itu. Bagaimana imanmu saudara? Bagaimana hatimu? Minggu lalu kita berbicara bagaimana musim selalu berganti saudara ya. Ada musim hore-hore, ada musim berdiam diri gitu saudara. Ada musim kabur-kaburan gitu, ada musim ya ngambek-ngambekan dikit lah gitu ya saudara ya. Supaya makin ngambek makin disayang gitu loh ya. Orang mulai bilang, loh kok gak dijenguk, kok gak dibesuk? Yesus aja 99 domba saudara ditinggal mencari yang satu domba yang hilang. Iya, itu domba yang hilang tersesat, bukan domba yang ngambek saudara. Beda ya, beda saudara. Domba hilang kita luruskan, kita cari, memang dia hilang, dia terhilang, dia perlu bertobat, kita tarik. Tetapi saya tidak pernah dengar tulisan mencatat domba itu ngambek makan gitu saudara. Ah, jangan makan rumput mulu dong, makan kol dong sekali-sekali, kata domba. Kemana nyari kol zaman itu saudara. Sampai mati mereka tidak mendapat janji itu. Kita melihat lagi saudara. Saya mau katakan saudara, keselamatan itu cuma-cuma, tetapi keselamatan itu berharga. Amin. Bagaimana kita menghargai keselamatan?
Papa mama saya meninggal saudara dengan tubuh yang segar. Tetapi Yesus meninggal segar enggak? Babak belur saudara. Yesus wafat segar enggak? Pakai jas putih gitu saudara, ya aduh kayak Pantai Kosta saudara. Jas putih, sarung tangan putih, saudara, kaos kaki putih, sepatu putih, Alkitab putih di sampingnya. Haleluya. Bukan saudara. Yesus kembali kepada Bapa, babak belur. Mukanya pun gak bisa dikenali saudara. Tubuhnya hancur saudara. Orang berpikir kita lahir ke dunia telanjang, tidak punya apa-apa. Tapi lihat, Bapak ini dipanggil Tuhan, punya harta banyak saudara. Rumah 250 biji, motor 600 biji, begitu luar biasa. Ini orang yang layak di mata Tuhan. Tidak saudara, belum tentu. Yesus datang kepada Bapa, kembali kepada Bapa, babak belur saudara. Mukanya hancur, tubuhnya hancur saudara, babak belur, habis saudara. Kita ke dunia ini datang bukan untuk kumpul harta. Kalau mau kumpul harta mungkin saya tidak ada di sini saudara. Tapi kita ada di dunia ini untuk menginjil seperti perempuan itu. Hati hamba yang Tuhan sedang cari dalam kehidupanmu dan saya. Lain saudara, kita melihat dalam Daniel pasal 3 ayat 16. Daniel pasal 3. Di mana kau Daniel? Bung Daniel ada di rumah sakit saudara. Kita doakan seselfie sehat-sehat. Ya, Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 23. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa kepada beberapa orang yang sangat kuat. Wih, ini strongman ya, om otot nih kayaknya. Dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena itu titah raja itu keras, dipanaskan nyala perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ngeri saudara. Semakin pada saat Sadrak, Mesak dan Abednego semakin seakan-akan menantang titah raja, semakin raja ngamuk. Weh, lu pancing gue ya, lu belum tahu kalau gue emosi gitu saudara. Kenapa? Karena Sadrak, Mesak katakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku itu dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Saudara pernah ngelihat orang marah gitu, meluap mukanya gitu saudara ya. Maksud kau apa gitu, wah, meluap mukanya. Jadi yang biasanya emosinya 50% berusaha meluap saudara 120% saudara. Ngeri, wah meluap. Saudara pernah bersenggolan di jalan saudara, perpak gitu. Oh, lu yang salah, makin marah dia. Kadang kalau manusia emosi itu ngeri saudara ya, ngeri gak sih? Pernah ngeliat ya, manusia marah gitu, meluap gitu saudara.
panas. Makin panas. Harusnya standarnya biasa, makin panas. 7 kali makin panas, diikat, makin ngeri saudara, makin ngeri. Tetapi Sadrak, Meshak, Abednego katakan, kalau Tuhan tolong ya Tuhan tolong. Tapi kalau Tuhan gak tolong, saya tetap menyembah Allah. Amin. Kalau Tuhan berkati, Tuhan berkati. Kalaupun enggak, saya tetap melayani. Amin. Apapun keadaannya, saya tetap. Karena keselamatan tidak ditentukan dengan situasi, saudara. Keselamatan ditentukan bagaimana engkau dan saya tetap teguh dalam iman kepada Dia. Saat Yesus katakan, Yesus tidak mempercayakan mereka sekalipun, saudaraku, dikatakan tadi bahwa Tuhan tidak butuh kesaksian manusia, saudara. Tuhan gak butuh kesaksian manusia. Manusia boleh bilang, aduh Tuhan, kan aku sudah begini Tuhan, aku sudah begini. Tuhan tahulah situasinya, masa aduh beginilah. Tuhan katakan di atas apa saudara? Coba kita lihat ke atas tadi. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Jadi gak perlu, saudara, gak perlu dikasih alasan. Kita sama Tuhan gak perlu kasih alasan, saudara. Tuhan tahu, aduh gue tahu hati lu selesai. Ya kan, kalau kita kan banyak, aduh kan COVID bro, aduh kan gimana ya, mau jalan hujan, kan situasi bro ya, kondisi gitu, aduh sorry bro tadi malam begadang gitu, sore gak bisa. Tuhan bilang, karena tidak, saudara, Tuhan katakan, karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Amin. Gak perlu kita hadirkan uya-kuya di sini, saudara, supaya tahu hati Bung Andre gitu ya, enggak. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Tetapi saya yakin kalau engkau dan saya ada di sini karena Tuhan mempercayakan dirinya dalam konteks. Kalau Tuhan katakan mempercayakan dirinya, itu ngeri, saudara. Mempercayakan pelayanan, mempercayakan gereja, mempercayakan umat Tuhan. Dirinya, tubuh Kristus dipercayakan kepada kita. Waduh, itu luar biasa. Sekalipun gak ada mujizat, sekalipun gak ada pertolongan, orang-orang tadi sampai mati gak nerima, saudara, tapi tetap hidup dalam kebenaran. Ayat terakhir, saudara, mari kita lihat Roma pasal 4 ayat 18. Sampai 25, saudara, ayat terakhir. Roma, suratan Roma pasal 4, 18 sampai 25 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankannya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ini luar biasa, saudara. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak dituliskan untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Seperti Abraham beriman terhadap janji Allah, dia tidak pernah ragu. Terhadap janji Allah, dia tidak pernah ragu. Orang Samaria katakan, kami percaya bukan karena mujizat, kami percaya karena kami mendengar firman, dan kami setia karena kami tahu, sudah tahu
sudah melihat, sudah bertemu, sudah menerima Yesus Juru Selamat. Amin. Itu menjadi alasan yang terlalu kuat bagi engkau dan saya untuk tetap teguh. Karena kita tahu di dalam kita ada Yesus Juru Selamat. Saudaraku, saya mau katakan, kita tidak tahu kehidupan kita besok. Dan kita tidak tahu negara ini bagaimana besok. Pemilu 2024, orang sudah mulai gembar-gembor, saudara. Syukur kepada Tuhan, pemerintahan Jokowi kita aman, tentram, amin. Kita tidak tahu pemerintah ke depan, apakah engkau akan dikejar-kejar, saudara, kita tidak tahu. Dan kita tidak tahu bagaimana dunia akan bergejolak. Saya ada di embassy, saudara, ada banyak hal-hal yang tidak bisa saya sampaikan. Putin katakan, Jokowi lo datang ke sini, oke, gini aja deh, gue tawarin. Kita bikin nuklir Indonesia katanya. Nuklir, saudara. Bocor dikit aja di zombie kita, saudara. Jadi zombie langsung. Ada waktunya. Engkau harus tetap setia karena kita tahu Yesus Juru Selamat. Dan Tuhan mau mempercayakan dirinya bagi engkau dan saya. Tuhan mau mempercayakan gerejanya, pekerjaannya, kebun anggur, pelayanannya kepada engkau dan saya. Saya selalu katakan pekerjaan ini bukan pekerjaan saya. Ini pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan pasti bela pekerjaannya dengan cara apapun juga. Mari kita berdiri, saudara, kita naikkan pujian. Bukan dengan barang fana.